salah satu wewenangnya juga menyediakan fasilitas. Ya saya kan mendingan jadi dosen di Bogor kan. Ini satu yang hal yang susah. Dosen itu kepengennya jawaban itu benar masalahnya. Itu dia, ini sekali-kali ya. Jumpa lagi kita dalam acara Obor atau obrolan bersama Ormawa atau Organisasi Kemahasiswaan Politeknik LPP Yogyakarta. Bersama saya Arini Sabrina, dan kali ini kita kedatangan tamu lain lagi nih. Kalau kemarin sempat ketemu sama direktur dan wakil direktur 1, dan sesuai hierarkinya saat ini kita akan menjumpai sosok dari wakil direktur 2 bidang keuangan, sumber daya manusia dan juga umum, Ibu Insinyur Galuh Banowati, Master of Science. Selamat datang Ibu di panggung Obor. Terima kasih Mbak Arini. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Baik. Semoga semua sehat juga. Amin Bu, berkah selalu Bu. Oke, kali ini kita langsung aja ya Bu. Pengen ngobrol-ngobrol lebih jauh tentang di luar Ibu sebagai wakil direktur 2. Nanti kita pasti akan bahas masalah tanggung jawab sebagai wakil direktur 2, suka dukanya segala macam. Tapi kami tuh pengen tahu di luar sisi Bu Galuh di Politeknik LPP itu seperti apa. Kita mulai ya Bu ya. Nah, Ibu ini lulusan dari IPB ya Bu, S1-nya Bu ya. Jurusannya agronomi. Betul. Itu juga termasuknya Ibu masuk ke jurusan agronomi juga, kalau menurut saya sesuatu yang out of the box ya Bu, menurut saya. Maksudnya biasanya nih pertanian itu gender base-nya lebih kepada laki-laki. Nah, Ibu kemudian mengambil agronomi dan kemudian bahkan bekerja diterima di PTPN. Dulu PTPN berapa Bu? PTP, jadi pada waktu PTP belum jadi PTPN ya, masih PTP. Saya PTP 23 yang berkantor di Surabaya. Dulu sekitar saya lupa 30-an kah ya? Sampai ada 31, 32 kayaknya PTP itu. Kemudian sekarang diringkas separohnya. Restrukturisasi jadi 14. Kan di tahun sekitar 2006 ya. 2006 ya, berarti baru-baru aja ya Bu ya sebenarnya Bu ya. 2006 ya, 2006 rasanya. Ini harusnya, jadi 14. Harusnya berarti mahasiswa Poltek tuh harus banyak bersyukur, nggak perlu ngapalin PTP sampai 30. Sekarang udah jadi berapa ya? Betul. Di bawah 20. Nah, balik lagi Bu ke pertanyaan Ibu, sempat bekerja di PTP, kemudian langsung ditempatkan di karet. Dengan gendernya Ibu adalah perempuan gitu Bu. Biasanya kan nature-nya perempuan biasa di rumah, biasa di tempat yang beratap ya, maksudnya di kantoran ataupun di tempat kerja yang tertutup. Kemudian langsung ditempatkan di karet, ngurus karet segala macam. Gimana Bu suka dukanya? Kalau saya cerita tentang bagaimana saya dulu di Bogor ya, di IPB, kebetulan yang sangat diminati oleh putri itu THP, teknologi hasil pertanian, yang laboratorium banget gitu ya, sosial ekonomi gitu ya, yang cenderung tidak menantang, harus outdoor lingkungan luar gitu ya. Iya betul. Kebetulan kok ya saat itu saya tidak tertarik ke itu ya. Tertariknya antara kehutanan atau agronomi, yang sesungguhnya kalau dilakukan oleh putri ya memang harus berani nanti kalaupun bekerja on the track ya berarti harus di lapangan. Nah itu saya ambil memang pada waktu kan kalau di PB itu tingkat 1 masih tingkat persiapan bersama, kita belum punya prodi. Gitu. Masih belajar yang umum saja. Kayak matrikulasi gitu ya Bu ya. Tapi selama setahun. Matrikulasi ada, tapi kemudian ada selama setahun itu menempuh mata kuliah yang umum saja. Dan nanti berdasarkan tingkat 1 tersebut, kemudian kita memilih. Nah, ada keunikan di IPB kalau mau memilih kalau kami bilang dulu fakultas itu berdasarkan berapa nilai kita. Kita kan masuk ke favorit kayak gitu ya. Favorit kayak gitu. Nah, agronomi termasuk favorit yang kedua setelah THP tadi, setelah teknologi pertanian. Jadi teknologi pertanian baru kemudian pertanian. Agronomi bagian dari pertanian. Sebuah, kalau kami bilang itu departemen dari pertanian. Ya memang sejak awal memang sudah harus saya siap untuk nantinya konsekuensi ya Bu ya? Iya, memilih itu berarti dengan segala ikutannya. Kira-kira kayak gitu. Nah, kemudian di PTP itu sendiri Ibu langsung diterjunkan di karet
yang dalam hal ini merupakan hasil perkebunan, tanaman perkebunan kan, padahal Ibu dari agronomi lebih ke umum kan ya Bu ya. Ada suka dukanya nggak Bu di situ Bu? Saya tadi ini resiko yang saya ambil ya. Ketika masuk, saya dari awal lulus memang saya berkeinginan bekerja di sebuah perkebunan karena kebetulan perkebunan teman-teman saya di SMA, saya di SMA di Malang ya. Teman-teman tuh banyak putra-putra orang PTPN yang ada di sekitar Jember, Surabaya dan sebagainya. Nah, ketika saya kemudian melihat kok sepertinya nyaman ya bapak-bapak, om-om, orang tua teman saya ini bekerja di kebun, kayaknya enak banget itu. Ada keinginan di situ, sehingga kemudian ketika lulus saya kemudian ambil mencoba untuk bertarung ya, karena waktu itu belum ribuan sih peminat untuk masuk PTP, itu belum ribuan, masih berkisar ratusan saja. Dari 600 orang diterima 11 orang. Dan itu sebetulnya juga posisi yang ditawarkan pada itu asisten. Jadi apa kalau sekarang dulu sinder, sekarang asisten barangkali ya. Yang sulit sekali diduduki oleh putri. Gitu. Tapi dari 11 orang itu 2 orang diterima putri, dan saya dengan teman saya dari IPB. Pada waktu penempatan saya pun menginginkan, karena saya pulang ke Jawa Timur kan, ini wah ini saya enak nih pulang. Berarti aslinya Jawa Timur, Malang itu ya Bu? Ibu saya ada di Malang ya. Kemudian saya pikir dekat dengan ibu nih, saya kalau kerja di Surabaya bisa wirawiri nih gitu ya. Ternyata pada saat proses saya dikumpulkan oleh, kalau dulu di bawah direktur pengembangan itu dikumpulkan, kemudian penempatan mau ditempatkan di mana nih gitu ya. Saya sudah berangan-angan, wah ini kantor direksi nih, saya bisa wirawiri nih ke Malang kayak gitu ya. Ternyata saya baca SK-nya diberikan oleh Dirbang, saya harus ditempatkan ke Bengkulu. Terus saya kok ya, berarti lapangan nih. Harapan saya kemarin kan kantor direksi gitu ya, wirawiri dan sebagainya. Saya sempat menawar pada Dirbangnya, pada direktur pengembangannya, Pak, sudah betul ini SK ini, apakah saya tidak bisa menawar saya ditempatkan di Surabaya? Terus jawaban dari Dirbang, surat SK ini ditentukan berdasarkan hasil tes. Hasil tes yang dilakukan, karena tes itu panjang banget, sekitar 2 bulan kalau nggak salah, macam-macam tes, sama seperti saat penerimaan PTPN sekarang, tesnya macam-macam ya. Dan kemudian dari hasil tes ternyata menunjukkan bakat talentanya itu bukan di ruangan, bukan di kantor, di lapangan. Nah sekarang tinggal pilih petualang go or not go. Sudah langsung dari begitu. Saya sudah meninggalkan pekerjaan saya di Jakarta. Sebelum saya di PTPN saya sempat ada kerja di Jakarta, ikut konsultan gitu. Saya sudah meninggalkan pekerjaan tersebut, memilih untuk PTP, tetapi ternyata tadi, kok jadi kayak gini, harus Bengkulu yang saya tidak tahu di mana letak Bengkulu, kayak apa Bengkulu itu gitu. Ya terus akhirnya go. Saya bilang sama orang tua, kebetulan ibu saja yang waktu ada mengizinkan dan ridho. Ketika beliau ridho, berangkat saya. Nah kalau kemudian ke karet, betul memang latar belakang yang saya punya memang umum, pertanian secara umum gitu. Tapi saya kemudian karet, ya saya kemudian ya kayak kalau sekarang apa ya, manajemen training mungkin ya, kayak apa, on the job training mungkin ya. Nah itu saya memang di lapangan, jadi bersama dengan laki-laki semuanya, karena ternyata teman saya yang putri ini dia yang ditempatkan di Surabaya. Oh my God. Saya pengen sebenarnya bertukar tempat gitu, tapi karena tadi jawaban dari direksi bahwa talenta tadi, ya sudah saya akhirnya menjalankan, dan itu belajar Mbak. Berarti kalau benar wanita satu-satunya Bu waktu di lapangan ya. Jadi saya dengan teman-teman banyaknya jalan, belajar, mulai nanam karet, itu mulai nol. Yang tidak pernah saya tahu karet itu seperti apa sebetulnya. Jadi memang diberi waktu untuk belajar dulu. Berapa lama Bu itu Bu? Saya kemudian kalau pada waktu itu sampai ke pengangkatan 3 bulan kah ya? 3 bulan. Tapi saya langsung ke Bengkulu, langsung ke Bengkulu. Oh berarti 3 bulannya itu udah langsung di jadi saya gini, suruh belajar di Jawa Timur dulu 2 minggu. Oke, saya sudah masih berharap siapa tahu nih direksi masih berubah pikiran gitu. Ternyata tidak. Ada mukjizat. Saya kemudian diberangkatkan ke Lampung malah. Waktu itu PTP 10 yang sekarang PTPN 7, dulu PTP 10 namanya. Tetap diminta untuk belajar karet ke sana. Ini nih saya kok belajar karet. Udah di situ bersama dengan teman-teman. Kemudian habis masa belajarnya, saya berpikir lagi,
dengan teman-teman, kita pulang ke Surabaya aja, jangan ke Bengkulu, kita ke Surabaya, siapa tahu nanti ada perubahan lagi, kembali kita ke Surabaya, malah dimarah kita di Surabaya, loh kok kembali ke Surabaya, harusnya kembali ke Bengkulu gitu kan tempat penempatannya Bengkulu. Kemudian saya ke Bengkulu lagi dan saya tetap usaha di awal, tetap berusaha, tetapi tetap tidak berhasil juga gitu. Tapi strict juga ya. Jadi belajar memang harus segala sesuatu memang ternyata ketika kita sudah pelajari dengan serius, dengan fokus, nggak jadi masalah. Sama sekali Bu pada saat saya lupakan jagung, lupa padi, lupa. Jadi terus akhirnya tanaman tahunan. Oke. Gitu. Dan setelah 3 bulan itu Bu, atau mungkin selama 3 bulan deh, apa pengalaman yang mungkin Ibu pernah rasakan, kok ngene ya, jebul rekoso ya gitu loh Bu, ada nggak Bu dulu Bu? Karena niat saya berangkat itu memang sudah bulat, saya akan bertahan di PTP dengan apapun juga risikonya, ya saya jalani ya kalau yang namanya kemudian kok abot, kok aku kok perempuan sendiri, kok kemudian tinggal di tempat bersama dengan laki-laki lain, jauh dari kota juga ya Bu ya? Jauh dari kota. Kebetulan penempatan pertama saya belajarnya itu sekitar 30-an kilo dari kota masih, tapi kan Bengkulu jauh. Di tahun itu saya juga kaget, begitu sampai Bengkulu saya bilang ini sudah sampai ke Bengkulu. Begitu mendarat dia dijemput sama supir gitu kami. Saya bilang ini sudah masuk Bengkulu, ini sudah Bengkulu ini. Jadi masih banyak sapi dan sebagainya. Oh ternyata kayak begini. Ya itu masih 30 kilo lagi dari ibu kota provinsi Bengkulu. Oh my God. Jadi intinya sebenarnya kita harus mencoba menikmati ya Bu, walaupun tetapkan dulu mau iya apa enggak. Karena ketika ada keraguan pasti yang berat yang terasa. Iya betul. Isinya kalau itu blunder, kalau blunder beratnya itu jadi tertutup, jadi ringan walaupun ya iya ngomel juga gitu, kok ini kok harus kamar mandi kok kayak gini, kok macam-macam lah ya, dengan segala keterbatasannya. Fasilitasnya. Jadi kalau sekarang ada keterbatasan fasilitas itu lebih terbatas lagi zaman itu gitu. Jadi nikmati aja gitu. Iya betul. Itu loh guys. Satu nasihat pertama. Ini masih banyak nasihat ya, jadi tolong pantengin terus ya opornya. Nah kemudian Bu, kita lanjut ke pada saat Ibu balik lagi ke zaman S2. Ibu mengikuti atau mengalami masa-masa S2 itu ketika Ibu juga sudah bekerja di Politeknik LPP. Saya aja yang lanjut S2 dengan kondisi saat itu tidak bekerja sama sekali juga agak susah ya mengatur waktunya ya. Dan Ibu dengan posisi pada saat itu jabatannya apa Bu? Kebetulan berdua ya, waktu berdua Wadir 1 dengan Kaprodi BTP. Nah apalagi itu jabatannya nggak ada orang seperti itu ya. Hanya berapa Allah. orang yang mengelola Politeknik gitu ya. Nah itu bagaimana Bu? Apalagi UGM kan ya S2-nya ya Bu ya. Jadi sebetulnya kalau lanjut studi itu tidak menjadi fokus utama saya. Saya tidak tahu ya bahwa seorang dosen itu harus S2. Saya pikir hanya berbekal praktisi aja bisa. Ternyata kemudian ada peraturan-peraturan yang menyatakan bahwa seorang dosen harus S2 minimal. Maka saya dengan usia yang sudah seperti itu saya harus sekolah lagi gitu. Nih ya. Akhirnya mencari bersama-sama dengan ada 2 orang teman dari Politeknik, kita mencari beasiswa, dapat beasiswa kami bertiga pada waktu yang bersamaan, diterima semua di UGM, kemudian kita studi lanjut tersebut. Jadi usia saya, sementara teman-teman usianya ya 3/4 saya lah ya, kebanyakan 3/4 saya pada waktu itu ya. Jadi ya saya bagaimana menempatkan diri di tengah teman-teman yang usianya jauh di bawah saya. Kemudian tadi saya posisi studi tidak bisa meninggalkan pekerjaan dikarenakan tadi orang yang sangat sedikit. Kedua orang teman ini pun juga sambil bekerja. Jadi teman di dosen di sini pun sambil kita ya ke Poltek yang ngurusin sembarang, nanti wirawiri. Ya untungnya UGM dekat dari Politeknik. Kadang naik becak, kadang naik, semua saya lakukan. Kalau misalnya harus cepat harus ini. Mereka lakukan. Belum ada ojol zaman dulu sih ya. Belum ada. Apapun juga mesti antara numpak becak atau apapun yang kita lakukan ya. Karena untungnya deket itu saja. Karena pertanian kan juga deket ya. Jadi saya masih bisa. Ya itu dinikmatin saja gitu. Dinikmatin ya. Kalau dirasa berat mungkin saya juga sudah mundur aja gitu. Karena sulit gitu ya. Karena sulit antara membagi waktu bekerja kan sudah fokusnya berbeda. Tiba-tiba terus kemudian harus tugas.
bekerja lagi. Tidak, kalau nggak bunder banget niatnya, memang mungkin wegah gitu ya. Kalau bukan karena harus S2 tadi. Nah, betul. Nah, setelah S2, kalau S2 kan posisinya Ibu sudah bekerja di Poltek gitu ya, udah jadi dosen. Ini flashbacknya tambah jauh lagi pada saat zaman S1. Ini pertanyaannya macam apa sih? Flashback terus. Pada saat lulus S1 Ibu pernah nggak sih terbersit bakal kerja di PTP sebagai asisten lapangan ya Bu ya? Kemudian asisten tanaman. Asisten tanaman. Terus akhirnya lompat jadi dosen, itu emang sudah terpikirkan atau gimana Bu? Kalau saya terpikirkan dari jadi dosen, saya tidak akan pergi dari Bogor. Ya saya kan mendingan jadi dosen di Bogor kan. Orang saya sudah kenal banyak, dosen-dosen kenal banyak gitu. Ya, Bu ya. Saya sudah dan kesempatannya di sana juga lebih banyak ya Bu. Banyak teman-teman sekarang yang sudah pada posisi-posisi puncak sekarang angkatan saya kebetulan, yang memang pada waktu setelah lulus memang bulat pikirannya untuk jadi dosen. Saya tidak, kan tadi saya PTP. Jadi tidak terbayangkan, jadi dosennya tidak terbayangkan. Gitu. Kenapa kemudian setelah misal dari PTP pengen pindah ke Bogor lagi gitu Bu? Gini, kalau saya, orang bisa itu karena biasa dan karena terpaksa ya. Nah, saya karena terpaksa jadi dosennya tadi loh. Kan saya meninggalkan PTP, kemudian kan saya pindah ke Jogja. Saya minta pindah ke Jogja dari PTP, pindah ke Jogja untuk masuk ke LPP, karena saya yang on the track dari perkebunan kan LPP ya. Berapa tahun Bu di PTP Bu dulu Bu? Saya 85 lulus 85 saya tahun 85 saya meninggalkan PTP 96 11 ya 11 tahun di PTP itu. Nah, kemudian saya masuk LPP, masih on the track nih ya. Jadi saya tetap motivasi, semangat saya masih tetap membara. Saya tetap pada on the track perkebunan itu yang saya kalau dosen kemudian waktu itu belum terbayang ya. Tapi saya harus siap tadi. Orang bisa karena biasa dan saya kan terpaksa tadi. Ya wes nek neng LPP kan mau harus jadi dosen. Iya. Nah, Ibu kan salah satu wewenangnya juga menyediakan fasilitas kepada mahasiswa. Apa saja sih Bu yang mungkin Ibu bisa share ke mahasiswa yang sudah dipunyai oleh Politeknik LPP yang bisa dipakai mahasiswa seperti itu Bu? Fasilitas itu memang berkembang dengan ya tadi sama saja dengan kebutuhannya. Sekarang mahasiswa membutuhkan apa sih? Oh, sekarang sudah serba internet, semuanya pembelajaran internet ya, kita siapkan internet. Dulu kan enggak, dulu kita kelas yang sebagus-bagusnya ya, kelas yang begini ya, dulu begitu karena offline ya, kalau dulu istilahnya offline. Sekarang kan harus dari mana saja, mudah diakses sebagainya. Itu yang kita siapkan yang berbeda, yang kemudian berkembang menjadi seperti sekarang ini. Dulu nggak ada AC, jendela bisa dibuka, kelas itu jendela dibuka semua. Jadi ketika ada orang lewat ya banyak iklan dong orang ngobrol ya kedengeran. Banyak iklan. Betul. Jadi sekarang kemudian full AC Bu ya. Kalau itu kan terganggu. Betul. Sumuk panas itu. Kasih AC. Nah, masih jauh sebetulnya tertinggal dari fasilitas yang diberikan pendidikan tinggi lain yang memang mempunyai keleluasaan dalam pendanaan ya, mungkin berbeda, tapi kita sudah mencoba mendekati. Ya paling tidak ada AC deh, ada koneksi internet deh kayak dulu gitu. Kan OHP juga Bu ya. Dulu OHP. Pernah kan? OHP. Jadi kalau mau bikin materi nulis di plastik ya, transparan tuh ditulis. Sekarang masih di semua Bu. Sekarang semua. Nah, kemudian juga setelah itu kan kita juga dosen belum tentu siap dengan tadi dari OHP ke tadi materi-materi yang kita tampilkan dengan visual ya. Nah, kita pun juga dosen-dosen kita siapkan dulu laptopnya dipasangkan dulu, masangkan. Jadi kita tuh dari prodi dulu masangkan LCD portable itu. Jadi pindah dipakai kelas ini, nanti kelas mana lagi itu kita yang pasangkan. Dosen tinggal pakai. Wow. Jadi senang sekali dosen zaman dulu. Jadi saya bisa mengoperasikan, memasang LCD itu juga karena harus bisa. Iya. Karena ketika ada dosen yang kemudian mau mengajar,
kita nyiapin. Jadi dosen tinggal mengajar saja. Nah itu juga kemudian sekarang digantung aja ya, dosen tinggal nyalain aja ya. Nah itu juga kan kemudian kita, waduh nek ngene ya abot ya, kalau kita harus masangkan, mindah ke sana, mindah ke sini, pasang aja ya. Jadi memang perkembangan sarana prasarana itu berkembang menurut zaman dan menurut kebutuhan. Walaupun tetap saya katakan walaupun masih jauh dari ideal ya. Kalau saya bilang masih jauh dari ideal. Mungkin di perguruan tinggi lain sudah yang sedemikian ya, mengatur misalnya ruangannya berkaca semua, berarti AC-nya harus seperti apa, kekuatannya berapa kan gitu, supaya si cahaya matahari tidak mengurangi dinginnya dalam ruangan, kan sudah banyak teknologi yang kayak gitu ya. Nah ini yang kita masih belum, kita masih menuju ke sana. Tapi bukan berarti jalan di tempat kan Bu. Itu yang perlu diberitahu ke sobat planter semuanya. Betul. Jadi tetap selalu bergerak ya, gitu itu yang harus. Termasuk ini kayaknya studio juga Ibu kan ini sponsornya adalah Wadir 2 salah satunya. Ya karena tadi ternyata sekarang membutuhkan ada sebuah fasilitas ini ya coba kita tangani sedikit demi sedikit. Walaupun Mas Ilham nanti beli ini dulu ya, baru beli itu ya, baru beli itu secara bertahap memang, karena ya kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Tapi lama-lama kan kalau kita pelihara dengan baik, mudah-mudahan bisa kita gunakan dalam tempo yang lama gitu. Betul, amin. Yang penting sering dipakai aja Bu ya, nggak terbengkalai intinya itu. Oke, kita lanjutkan Bu. Ibu adalah seorang perempuan yang merangkap single parent, yang sukses dengan berbagai macam capaian Ibu selama ini. Amin. Pernah menjadi direktur juga Ibu ya, udah pernah. Pokoknya muter-muter dalam bagian BOD itu muter-muter. Terkenal juga di PTP, sudah berapa tahun sudah tahu Ibu tadi sudah menyampaikan belasan tahun. Karirnya juga sudah terbukti lah, banyak pengaruhnya untuk banyak orang. Masih ada kepikiran impian lain nggak sih Bu sebenarnya? Padahal udah di titik ini loh Bu, maksud saya. Impian ya. Impian kan saya 61, 65, 4 tahun lagi saya pensiun. Impian saya adalah ketika saya pensiun, Politeknik sudah jauh lebih maju lagi. Dan nanti setelah saya pensiun berkembang lagi. Ketika saya datang ke Poltek, wow, kepengennya kayak gitu. Oke, gimana caranya bikin kalau tuh bilang wow gitu, tapi maunya yang positif ya. Gitu. Hanya itu Bu, nggak ada yang lain Bu. Kalau dari pribadi ada Bu? Dari pribadi apa ya? Dari pribadi ya saya menjalani saja. Kebetulan anak-anak saya sudah netas danten nggih. Berkeluarga semua sudah dengan urusan masing-masing. Saya tinggal ngomong cucu, enjoying life lah, enjoy lah. Ini mati saja. Kalau kemudian saya setelah pensiun, aku kepengen bertani, suatu kegiatan yang sempat saya tinggal, bertani tanaman semusim ya, kembali kayak jagung, siapa tahu saya kepengen kayak gitu, masih belum terbayang juga sih sekarang. Barangkali memang itu mungkin nanti kegiatan untuk menjalankan masa tua saya nanti ya, bersama anak cucu saya. Nah, amin, semoga tercapai lah Bu ya. Pokoknya jangan sampai ada kata pensiun dalam kamusnya Ibu, walaupun sudah pensiun. Teman-teman juga semangatnya juga nggak ada sih kata pensiun. Usia boleh tua, tetapi kita tetap jiwa kita tetap terus. Betul. Supaya kita tetap termotivasi. Orang sehat itu kan juga karena apa ya? Karena ada semangat dalam dirinya ya. Betul. Oke. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi, mungkin pesan kesan Ibu kepada mahasiswa sekarang, terutama kaitannya tentang motivasi, kedisiplinan. Tadi Ibu udah cerita banyak tentang motivasi, makanya akhirnya on track, alhamdulillah dari awal sampai akhir kok ya enak, smooth gitu ya Bu jalannya. Mungkin ada yang ingin disampaikan Bu tentang motivasinya, kedisiplinan, hingga apa yang Ibu naungi di bawah Wadir 2. Nah ini kesempatannya ini di luar FGD dan kegiatan lainnya Bu. Monggo Bu. Oke. Segala sesuatu itu perlu proses ya. Tidak semua bisa kita wujudkan secara instan. Ada yang perlu proses. Jadi misalnya permintaan Bu, kok kelasnya sekarang kok seperti ini, kursinya kok masih kursi kuno dan sebagainya. Kita kan pakai proses ya, kita tengok-tengok dulu.
yang kursi yang nyaman, ergonomis untuk mahasiswa itu seperti apa ya. Jadi apapun perlu proses. Betul. Nah kemudian yang menyangkut tentang kedisiplinan tadi, ya apa yang kita punya ya disiplin kita pelihara gitu ya. Karena kita tidak ingin dia punya long life pendek gitu ya. Jadi apa kok long life ya, long life pendek ya. Kita pengen yang panjang gitu. Sehingga kalau kita misalnya mahasiswa diberi kemudahan untuk meminjam LCD misalnya untuk kegiatan-kegiatannya, ya dipakai dengan benar gitu, ya, betul. Sesuai dengan benar, sehingga umurnya bisa panjang, bisa dipakai sampai kapanpun juga, sampai beberapa waktu sesuai dengan umur ekonominya dia ya, itu dipakai seperti itu. Dan kemudian juga dalam pemeliharaan ini juga kita merasa bahwa itu barang itu adalah harus saya pelihara, bukan barang itu kan milik Poltek. Kalau begitu kan terus ada kesan bahwa aku pakai seenaknya aja kan gitu. Tapi kalau barang ini kita saya jaga, kembalikan dengan baik sehingga bisa dipinjamkan lagi dengan baik juga gitu loh. Nah itu harapan kami kalau saya dari Sarpras yang bisa difasilitaskan kepada mahasiswa seperti itu ya. Itu mungkin sekilas kita ngobrol-ngobrol lebih jauh tentang Ibu lebih dalam lagi, dan kali ini seperti biasa akan ada game session Bu, di mana gamenya itu akan berbeda-beda. Kemarin Pak Mus ini kayak ini berhadiah ya? Ya hadiahnya nanti dapat tanda tangan Mas Ilham. Nanti kalau saya dapat hadiah silakan diambil ya Mbak. Ya, boleh. Nah kali ini beda lagi. Gamenya judulnya adalah Wrong Answers Only. Jadi sesuai judulnya saya akan memberikan pertanyaan, diisi titik-titik. Nah titik-titiknya itu sebisa mungkin Ibu jawab cepat dan jawabannya harus salah. Waduh, gitu. Salah lagi ya? Harus salah. Nah ini menguji wah ini fokus nih, Ibu nih. Umur segini nih masih bisa nggak ya responsif nih? Soalnya susah Bu, biasanya Bu kalau disuruh kan kita otomatis ya mikir kan pengen yang benar kan? Betul, otomatis pengennya benar. Bendera Indonesia warnanya apa? Merah putih, benar. Tapi itu bukan jawaban yang diinginkan Bu, harus merah kuning, merah hitam, ya, harus kayak gitu Bu. Ini satu hal yang susah. Dosen itu kepengennya jawaban itu benar masalahnya. Nah, itu dia, ini sekali-kali ya. Sekali-kali. Oke, Bu siap ya Bu ya? Oke, ini satu pertanyaan pertama dulu. Buat pemanasan. Jika saya lapar, saya akan main. Nah itu lama tuh Bu, jawabnya harus cepat. Kurang cepat ya? Okay. Kurang cepat Bu responnya. Oke, ya saya akan main ya juga sih ya. Nggak mungkin kalau lapar main kan. Oke, kita lanjutkan Bu. Nama Kaprodi BTP D3 adalah Pak Yun. Ya, kalau ke kampus naik apa? Sepeda. Ya, makanan khas Jogja adalah rendang. Iya, gunanya kacamata untuk mencium. Jika ingin lulus kuliah cepat kamu harus santai-santai. Oh iya, oke. Kalau sedang galau saya biasanya kan ini dia yang susah. Karena jawabannya lebar banget. Kalau bisa nyanyi, bisa nangis. Iya. Macam-macam orangnya galaunya bagaimana cara ini ngenyang nih ceritanya sama si penanya nih. Ya udah ganti aja di pertanyaannya deh. Ganti aja. Tetep ya. Oke, gaji saya sebanyak 1 juta. Iya. Saya amini nggak Bu? Dikit ya. Saya amini nggak Bu? Atau mungkin 100 rupiah gitu kali ya. Kurang dikit Bu ya, 100 rupiah. Produk tapi itu kasihan yayasan nanti kalau. Oh iya. Nanti yayasan akan merasa bersalah pada siapa tahu malah kan Bu termotivasi untuk memberikan uang lebih. Ngarep. Oke, kita lanjutkan. Produk turunan karet adalah sawit, minyak sawit harusnya ya. Oke. Jika tanaman layu harus ini saya susah nih. Ayo Bu. Jika tanaman layu harus diapakan? Harus dibunuh aja sekalian. Ya udah bunuh aja sekalian, itu kalau saya Bu. Aduh, jangan ditiru ya kalau saya ini. Oke, jamur pada tanaman dibasmi dengan insektisida. Kalau saya dengan doa Bu. Nggak bakal selesai. Oke, saya lahir tahun 70-an lah. Iya. Kan saya sebelumnya sekaligus 2000 gitu loh Bu, biar kelihatan muda banget. Saya khawatir kelihatan muda banget gitu. Oh iya. 2000 yang bener aja. Ya. Kan wrong answers only, suka-suka dong. Oke.
penggundulan lahan bisa menyebabkan bahagia, orang semua bahagia. Bahagia, ya. Kan gundul kan? Ya, nggak perlu ada yang dirawat kan? Ya. Mata uang Indonesia adalah dolar dong. Pengasapan lembaran karet bertujuan untuk supaya karet itu jadi baunya enak banget. Tapi emang bener Bu, saya kemarin tuh habis dari PTP yang karet getas dapat oleh-oleh itu yang diasap Bu, karet dicium-cium ya? Dicium-cium terus. Saya sampai sekarang kok baunya enak. Kebetulan itu yang baunya enak. Tetapi kalau Mbak Arini dan nanti mahasiswa yang sudah pernah masuk ke kebun karet, ketika mencium yang namanya baunya lem, itu bisa nempel lengket di baju, dicuci perlu beberapa kali cuci baru hilang baunya. Dan itu nggak enak Bu. Dan nggak enak. Dan itu kalau kita tinggal di sebuah kebun karet, ada pabrik karet, aroma proses karet itu baunya akan sampai ke perumahan, dan itu ya nikmati saja. Nikmati saja. Ya oke. Baunya mungkin janganlah. Mungkin dia sudah ya mendekati busuk gitulah. Kayak limbahnya ini ya Bu, gula ya, tebu biasanya kan ada limbahnya lagi, kan lebih busuk lagi. Tapi itu dolar loh. Iya itu dolar ya. Dolar loh itu. Nggak apa-apa dolar. Walaupun polusi ya Bu ya tetap. Itu nggak enak. Oke, kita lanjutkan. Tebu bisa diolah menjadi minyak sawit tadi lah, minyak goreng lah gitulah kira-kira. Suatu saat barangkali ada teknologi loh Bu. Iya benar. Jadi ada pesaing sawit untuk menghasilkan minyak gitu. Iya betul. Tebu. Betul. Jadi nanti orang kan sekarang kan trennya kan sudah mengurangi gula nih. Ya. Banyak yang tanpa gula ya, pesan es teh tanpa gula ya, less sugar ya kan gitu-gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti gula sudah sedikit saja, tetapi jadi minyak sawit gitu. Ya betul. Walaupun betul, itu impossible gitu. Terakhirnya tapi kan itu pertanyaannya memang kayak gitu. Iya sih. Tapi kan mematahkan semangat Bu terakhirnya Bu, impossible. Ya oke. Sampah bisa menyebabkan menyebabkan sampah bisa menyebabkan apa gitu? Iya. Kalau menyebabkan apa ya? Yang seneng Bu, yang seneng aja. Yang seneng aja sampah bisa menyebabkan nyaman hidup ini gitu nyaman ya. Karena kan sekarang juga sampah sudah mulai bagaimana recycle, reuse, reduce dan sebagainya, semacam-macam lah. Itu berarti correct answer dong Bu. Enggak wrong answer ya, bener dong. Iya sih, susah banget ya ini jawabannya ya. Pertanyaannya susah banget. Iya benar. Ini apa namanya, kalau ada tingkatan soal itu sudah advance. Oh iya, advance bener Bu. Kayak TOEFL. Oke, kita lanjutkan Bu. Tempat menyimpan uang dinamakan kompor kali ya. Iya. Oke. Mungkin ya sekarang ada kulkas gini. Tentang ini ya. Saya ini saya putus dulu di kebun itu Bu. Kan nyala lampunya itu pada waktu saya ya, itu kan belum ada PLN ya. Jadi kita pakai genset ya. Nyalanya kan hanya jam 6 pagi. Matinya jam 6 pagi, nyala dia jam 6 sore, mati jam 6 pagi. Jadi hanya malaman penerangan saja. Iya. Jadi apa gunanya kita punya lemari es gitu ya? Iya. Ada beberapa karyawan yang karena mampu membeli lemari es, tapi karena lampu tadi dipakai untuk nyimpan baju, nyimpan duit. Nah itu tadi dompet, nyimpan duit di situ. Ya, kulkas ya Bu. Kulkas. Bisa nih, ide menarik kalau kulkasnya udah rusak Bu. Boleh. 2 pertanyaan lagi Bu. 1 tambah 1 sama dengan, kalau saya hitung 100 itu. Oke, ini pasti ada alasannya deh Bu. Enggak ya. Minimal saya diberi pertanyaan apapun juga harus dapat nilai 100 gitu. Oh iya tuh guys, yang biasa remedi ya. Oke, dan terakhir tugas wakil direktur 2 adalah, kayaknya kalau ngitung duit jelas bukan lah ya. Bukan lah. Ini pasti urusannya berkaitan sama yang hal-hal yang kayak ngurusin yang apa ya, yang nggak penting gitu ya. Yang nggak penting gitu. Misalnya ngurusin tentang bagaimana sih kita itu senang hatinya, harus
buat apa ya, ada hiburan di kampus, ada apa itu kira-kira tugas buat juga kayaknya gitu. Membuat mahasiswa seneng kayak gitu ya. Seneng dalam artian yang tadi. Iya betul. Yang penting nggak ngurusin update gosip ya Bu ya. Itulah. Dijauhkan dari gosip lah. Iya, amin. Oke, itu Bu. Jadi dari banyak pertanyaan ini setidaknya Ibu dapat aminas. Lumayan lah ya, mendekati 100. Itu kan masih kalau Bu Ratna Harjanti itu masih 3,5 deh. Oh iya, oke. Aman Bu, aman. Ini soalnya pertanyaannya bikin rusuh sih Bu. Ini kayaknya pertanyaan yang sulit dijawab. Iya, nggak penting dan nggak perlu diingat-ingat lagi. Dan nggak perlu dipikirkan gitu. Iya betul. Oke, dengan berakhirnya game kita hari ini Bu, berarti berakhir pula lah kebersamaan kita hari ini Bu Galuh. Terima kasih sekali atas kedatangan Ibu di sini. Semoga sehat selalu, berkah selalu kehidupannya. Saya boleh pesen nggak nih? Pesen es teh sama Mbak? Ini es teh bukan ini ya? Iya. Oke, saya cuma pesan ya, saya punya apa namanya ya, pesan untuk teman-teman, teman-teman, terutama mahasiswa juga teman-teman dosen yang lain itu ya. Saya kok tertarik pada sebuah statement gitu ya. Alangkah enaknya kita menjalankan sesuatu itu bila kita menjalankan sekarang itu, masa lalu kita itu sebagai sebuah experience, sebagai sebuah pengalaman untuk menjadikan hari ini sebagai eksperimen. Apa yang saya lakukan hari ini, upaya apa yang saya lakukan hari ini, untuk besok berharap ke depan itu berharap mendapatkan kebaikan, achievement, kira-kira kayak gitu. Pesan saya kepada semuanya kayak gitu. Wow, itu sudah bisa dijalankan, insya Allah kita enak banget karena kita tidak akan mengulang kesalahan yang lama. Kita akan selalu berharapkan, asa itu harus selalu ada ya. Itu yang penting. Ya, mudah-mudahan semangat ini bisa menular kepada semua orang. Terus selalu termotivasi, selalu mempunyai semangat yang tinggi untuk hal apapun juga. Jadi jangan dirasa beratnya, rasakan yang ringannya aja. Betul. Itu aja pesan saya sih. Oke Bu, siap Bu. Insya Allah. Berarti saling terkoneksi lah ya harusnya dari dulu sampai nanti master plan-nya tuh harus benar-benar diingat-ingat selalu biar nggak ada kesalahan yang diulang gitu ya. Belajar dari kesalahan. Betul. Gitu. Kesalahan itu nggak salah kok ya. Nah itu. Kesalahan itu nggak yang salah gitu. Tapi kita jadikan sebagai sebuah ternyata begini nggak benar ya. Itu saja yang tidak perlu tidak selayaknya diulang lagi. Itu aja. Siap Bu. Oke, sukses semuanya. Mbak ini juga sukses nih. Terima kasih Ibu juga. Oke, terima kasih Sobat Planters. Demikian kegiatan kebersamaan kita hari ini. Untuk nextnya jangan lupa dilihat terus YouTube-nya Politeknik LPP, subscribe, jangan lupa like dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.